Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Siber Asia dengan NIM 2104010101009, kelas IT 801, program studi PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dalam memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Jaringan Voice over Internet Protocol, program studi PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Di ujian akhir semester ini, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, diminta untuk menjelaskan secara rinci dengan kata-kata sendiri model monitoring quality of service sebagaimana yang telah diberikan. Kemudian diminta untuk menjelaskan konsep interworking antar jaringan voice over internet protokol dan jaringan lainnya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan mekanisme incoming dan outgoing call antar sistem voice over internet protokol dengan PSTN, ya sebagaimana gambar yang telah diberikan. Jadi pada presentasi ini yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang diberikan di soal. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang siklus model monitoring quality of service, kemudian yang kedua konsep interworking, voice over internet protocol dan jaringan lain, dan yang ketiga mekanisme incoming dan outgoing call antar voice over internet protocol dan PSTN. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu siklus model monitoring quality of service. Jadi ini sebenarnya adalah siklus ya. Jadi model ini menggambarkan siklus yang berkelanjutan dari pengumpulan data, analisis, evaluasi, kualitas layanan dengan tujuan supaya kualitas komunikasi dalam jaringan voice over internet protokol itu tetap terjaga. Nah, di sini ada 4 layer. Di sini layer atasnya adalah monitoring application, yaitu interface ya sebagai antarmuka bagi administrator jaringan. Jadi komponen ini fungsinya dia akan mengambil informasi paket dari monitor ya. Jadi dia akan mengambil dari sini. Jadi si layer ini, monitoring application ini interface ini, apa yang dihasilkan oleh si monitor, itulah yang akan dia terima. Nah, kemudian dia akan menganalisanya dan mengirimkan hasil analisa ke usernya atau ke administratornya. Jadi barang siapa yang jadi administrator di sini, dia akan mengakses monitoring application untuk mengetahui objek yang sedang dimonitor. Nah, jadi disinilah tempatnya untuk melihat ya, untuk menampilkan. Kemudian quality of service monitoring. Nah, di sini tuh menyediakan mekanisme monitoring quality of service dengan mengambil informasi nilai-nilai parameter quality of service dari lalu lintas paket data. Jadi ketika tadi si dari interface ini, dari monitoring application ini sudah mengambil data atau mengambil yang ingin dianalisis, maka disinilah dia akan ditentukan parameternya apa saja yang akan diambil. Itu akan dikirim ke sini ke monitor, kemudian diambil kembali. Oke, kemudian monitor itu fungsinya apa? Di layer monitor ini dia mengumpulkan dan merekam informasi. Jadi inilah yang akan mengumpulkan apa sih yang dibutuhkan oleh si administrator tadi. Jadi semogalah sesuatu yang dibutuhkan, si monitor inilah yang akan merekam dan mengumpulkan lalu lintas paket data yang selanjutnya akan dikirimkan kepada monitoring application. Ya, jadi data yang tadinya di request dari sini, nah inilah yang akan mengambil dari sini. Kemudian dia kumpulkan, dia melewati quality of service monitoring. Di sini dia akan diperiksa terlebih dahulu, terus kemudian akan sampai ke si usernya. Nah, kemudian monitoring object. Nah, monitoring object ini ya ini sudah informasi yang dibutuhkan. Jadi informasi seperti atribut dan aktivitas yang dimonitor di dalam jaringan. Nah, di dalam konteks quality of service monitoring, informasi-informasi
bisa merupakan aliran paket data yang dimonitor secara real time. Tipe aliran datanya bisa diketahui dari source dan destination-nya, atau dari sumber atau dari tujuannya, ya, yang ada di layer-layer internet protokol. Nah, kemudian port yang dipergunakan misalnya UDP atau TCP dan parameter di dalam paket RTP. Lanjut ke yang kedua, yaitu konsep interworking antara jaringan voice over internet protocol dan jaringan lainnya. Nah, apa sih interworking antar jaringan itu? Nah, interworking antar jaringan itu kemampuan koneksi dari satu terminal yang terhubung pada sebuah jaringan ke terminal tujuan yang terhubung dengan jaringan yang lainnya. Nah, apa saja yang dilibatkan ketika komunikasi tersebut berlangsung? Jadi di sini akan melibatkan beberapa. Pertama ada gateway. Nah, gateway-nya ini perangkat atau aplikasi yang menghubungkan jaringan voice over internet protokol dengan jaringan lainnya. Ya, misalnya PSTN, ISDN, atau jaringan komunikasi lainnya. Kemudian ada protokol transcoding. Nah, di sini tempatnya proses konversi antar berbagai protokol protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan voice over internet protokol dan jaringan lainnya. Kemudian ada juga signal protokol internet interworking. Nah, signal ini proses integrasi ya. Dia itu adalah proses integrasi antara berbagai protokol. Jadi di sini proses integrasi antara berbagai protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dan pengaturan panggilan dalam jaringan yang berbeda. Kemudian lanjut ada Quality of Service Management. QoS Management itu proses yang memastikan bahwa layanan komunikasi memiliki kualitas yang memadai dalam hal parameter-parameter yang digunakan dalam quality of service seperti delay, jitter, packet loss, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga firewall traversalnya. Nah, firewall traversal ini itu adalah teknik untuk memungkinkan komunikasi antar jaringan voice over internet protocol dan jaringan luar melalui firewall atau NAT. Itu Network Address Translation yang membatasi kerja akses jaringan. Nah, kalau tidak menggunakan ini, kemungkinan komunikasi data tidak akan bisa dilakukan atau tidak bisa terjadi karena kita ketahui bahwa voice over internet protocol itu dia menggunakan IP address ya, dia menggunakan internet protocol, sementara yang lain misalnya PSTN itu dia masih manual. Digital maksudnya analog, sorry. Kemudian selanjutnya ada codec support, itu merujuk pada kemampuan sistem voice over internet protocol untuk mendukung berbagai kodek audio yang digunakan untuk kompresi dan dekompresi suara. Nah, sekarang ke yang terakhir, mekanisme incoming dan outgoing call ya, antara sistem voice over internet protocol dan PSTN. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa apa sih incoming call itu dan apa outgoing call itu. Nah, incoming call itu panggilan masuk, yaitu panggilan dari luar yang menuju ekstensi yang ada di dalam PABX. Nah, panggilan tersebut bisa berasal dari pengguna PSTN, seluler, atau dari PABX lainnya. Nah, proses incoming call tidak berhubungan dengan billing atau pentarifan karena pengguna di PABX hanya berperan sebagai unit penerima saja. Sementara outgoing call itu adalah panggilan keluar. Nah, panggilan keluar ini yaitu panggilan yang dilakukan oleh user yang berada di dalam sistem PABX. Nah, panggilan ini ditujukan pada user lain yang berada di luar sistem PABX.
Yang dimaksudkan dengan di luar sistem PIBX adalah user yang berada pada PIBX lain. Oke, yang dimaksud dengan di luar sistem PIBX adalah user yang berada pada PIBX lain. Nah, meskipun masih berada di dalam institusi yang sama maksudnya. Atau user yang berada di sistem sentral. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana prosesnya, mekanismenya. Nah, di sini sudah ada dua. Yang sebelah kanan ini jaringan telepon dari PSTN, sementara yang sebelah kiri ini jaringan IP ya, atau VoIP. Nah, di sini ada masing-masing ada servernya, ada usernya, dan semuanya sudah terhubung. Di sini ada dua tanda panah, di mana yang merah ini diindikasikan sebagai outgoing call ke jaringan analog, berarti kita akan start dari sini. Nah, kemudian yang hijau ini call dari jaringan analog, berarti incoming ya. Jadi OG ini outgoing call, outgoing ya, sementara IC ini incoming. Nah, jadi kita mulai dulu dari outgoingnya. Jadi dari jaringan IP, anggaplah kita menggunakan telepon ini, telepon IP. Yang menggunakan IP, dia akan melakukan panggilan ke telepon atau melakukan panggilan ke jaringan luar yang terhubung, tapi dia analog. Ya, jadi caranya seperti apa? Datanya akan diproses melalui jaringan masuk, kemudian di voice over ini, di servernya maksudnya, dia akan mengolah data suara yang ada di sini, dia akan melempar keluar ke jaringan telepon. Nah, di jaringan telepon ini pertama dia akan masuk dulu ke server PIBX-nya, atau dia masuk ke PIBX-nya supaya data yang tadi, data panggilan tadi itu dia proses terlebih dahulu ke bentuk analog agar bisa mereka terima. Nah, untuk incomingnya, jadi panggilan masuk dari luar ya. Jadi di sini ada sama jalurnya. Di sini panggilan dilakukan, dia akan ke PIBX terlebih dahulu, baru ke jaringan teleponnya, kemudian dia akan melemparkan ke jaringan telepon yang ada di Voice over Internet Protocol, dalam hal ini jaringan IP ya. Nah, dia akan masuk dulu ke server, kemudian server akan mengelola dan akan mengantarkan ke tujuan. Nah, di sini tujuannya ternyata menggunakan laptop. Nah, jadi panggilan itu dilakukan bisa dilakukan maksudnya karena adanya protokol yang digunakan, adanya server yang mengelola atau yang bertanggung jawab untuk mengelola data. Oke, demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akan sangat berterima kasih jika ada teman atau siapapun yang menonton video ini memberikan koreksi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.